Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadinata dengan NIM 250420175. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pahami di minggu lalu tentang takdir ditetapkan oleh Allah atau ikhtiar manusia. Mata kuliah Pendidikan Agama 2C. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu tentang tafsir Quran surah Arad ayat 11, yang kedua itu pengertian dari koda dan qadar, yang ketiga itu hubungan ikhtiar dan takdir, yang keempat mengapa takdir manusia itu berbeda, yang kelima bisakah takdir itu dirubah, yang keenam makna penderitaan dan juga kenikmatan. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu tentang Quran surat Arad ayat 11, yang mana ini telah diartikan bahwa sesungguhnya Allah ini tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ayat ini itu menjelaskan tentang perubahan manusia dipengaruhi oleh usaha dan perilakunya sendiri. Karena manusia itu harus berikhtiar dan juga menjadi dirinya itu lebih baik. Contohnya, seorang mahasiswa yang awalnya ini dia malas, tidak mengerjakan tugas. Lalu dia mulai rajin belajar dan juga rajin mengerjai tugas dan juga mulai disiplin. Nah, akhirnya mahasiswa ini mendapatkan nilai atau IPK yang bagus. Hal ini itu menunjukkan bahwa perubahan hidup itu juga membutuhkan usaha dari diri sendiri. Lalu yang kedua itu pengertian dari koda dan qadar. Apa sih itu koda? Koda ini apa sih itu qadar? Qadar ini adalah terjadinya Nah, apa sih yang dimaksud dengan koda? Koda ini adalah ketetapan atau pengetahuan Allah sebelum segala sesuatu ini terjadi. Sementara qadar ini adalah terjadinya ketetapan tersebut dalam kehidupan yang nyata. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, Allah ini sudah mengetahui kapan seseorang itu lahir dan juga kapan itu meninggal dunia. Inilah yang dinamakan qada. Sementara qadar itu adalah kapan hal ini itu benar-benar terjadi di kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, hubungan ikhtiar dan juga takdir. Manusia tetap wajib berusaha walaupun takdir sudah ditentukan oleh Allah. Dan juga telah dijelaskan dari hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari, yang mana bahwa beramallah kalian karena setiap orang yang dimudahkan menuju apa yang telah ditetapkan baginya. Nah, contohnya ini, seorang mahasiswa ingin lulus ujian skripsi, maka ia harus rajin belajar dan juga berdoa. Hasil akhirnya itu tetap Allah yang menentukan, tetapi manusia itu tetap yang namanya berusaha. Lalu mengapa? Yang keempat, mengapa takdir manusia itu berbeda-beda? Setiap orang memiliki ujian dan rezeki yang berbeda-beda sebagai bagian dari hikmahnya Allah. Telah juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 32 bahwa kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kaya atau miskin ini bukan bagian dari ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan ini bergantung pada rasa syukur kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, ada orang hidup sederhana tetapi bahagia karena dia selalu bersyukur. Sedangkan ada orang kaya, hidupnya ini penuh masalah dan juga tidak tenang. Jadi kita harus perbanyak bersyukur gitu. Yang kelima, bisakah takdir itu berubah? Jadi usaha, doa, dan sedekah dan silaturahmi ini dapat menjadi sebab berubahnya keadaan hidup seseorang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diperpanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Contohnya, seorang yang rajin bersedekah dan menjaga silaturahmi sering mendapatkan kemudahan rezeki dan pertolongan dalam hidupnya.
Lalu yang keenam, yang terakhir, yaitu makna penderitaan dan juga kenikmatan. Tidak semua kenikmatan berarti Allah ridho. Artinya, dan tidak semua kesulitan berarti Allah itu murka. Terkadang ujian menjadi cara Allah ini agar manusia kembali menjadi dekat kepadanya. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan juga kekurangan harta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Contohnya, ketika saya sakit nih, saya ini menjadi lebih rajin untuk berdoa, lalu rajin sholat sunnah, rajin berpuasa, mendekatkan diri dengan Allah. Nah, ujian ini bisa menjadi pengingat agar lebih taat kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman saya yang saya pahami di materi minggu lalu tentang takdir itu ditetapkan oleh Allah atau ikhtiar manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan juga para pendengarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.